tenaga-tenagaku yang telah menyelesaikan tantangan pada soal-soal sebelumnya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kelainan sistem reproduksi. Ada apa saja sih kelainan sistem reproduksi? Yang pertama ada yang disebut dengan herpes, kemudian kandidiasis, kemudian chlamydia, gonorrhea, dan juga HIV/AIDS. Nah, untuk bisa memahami kelainan-kelainan tersebut, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yang tentu kelainan-kelainan ini akan kalian cari tahu apa saja cirinya, bakteri apa saja atau virus apa yang menyebabkan kelainan-kelainan tersebut. Nanti kita akan bertemu di pembelajaran interaktif melalui Zoom atau Google Meet yang sudah Ustazah jelaskan instruksinya melalui Google Form. Kalian akan mempersiapkan poin-poin mengenai penyakit-penyakit ini dan akan dipresentasikan melalui pertemuan kita di pertemuan selanjutnya. Selamat berproses. Setelah mengenali apa saja kelainan-kelainan pada sistem reproduksi manusia, tentunya kita juga harus mencari tahu bagaimana cara-cara kita untuk dapat menjaga kesehatan sistem reproduksi. Nah, cara yang pertama yaitu bagi perempuan tidak menggunakan panty liner, karena ini yang Ustazah sering temukan di beberapa di antara kalian sering sekali menggunakan panty liner. Sebenarnya panty liner ini tidak baik bagi kita karena di sana tempat yang lembab sejatinya dapat menumbuhkan jamur-jamur atau malah justru tempat baik untuk berkembangnya bakteri. Sehingga di sini Ustazah menghimbau kalian untuk mengurangi atau bahkan tidak sama sekali untuk menggunakan panty liner. Kemudian yang kedua yaitu saat haid silakan mengganti pembalutnya setiap 3-4 jam. Jangan pernah males untuk mengganti pembalut kalian karena pembalut yang lembab akan menyebabkan iritasi pada organ reproduksi kalian. Kemudian untuk laki-laki terutama cara menjaga sistem reproduksi yaitu tidak melakukan onani ataupun masturbasi, karena seperti yang sudah jelaskan tadi pada sistem reproduksi laki-laki, onani atau masturbasi akan berakibat fatal bagi kesehatan sistem reproduksi kalian di masa yang akan datang dan juga berpengaruh terhadap sistem saraf kalian. Gimana sih kalau misalnya kita sudah terlanjur ketergantungan atau terlalu sering melakukan onani atau masturbasi, bagaimana cara menguranginya? Nah, salah satu pembahasan mengenai masturbasi ini juga akan Ustazah bahas melalui pembelajaran interaktif di pertemuan selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan sistem reproduksi adalah mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ini minimal ya nak, karena ketika celana dalam yang kita pakai, apalagi kalau biasanya hindari sekali menggunakan pakaian yang ketat. Ketika pakaian yang ketat, celana dalamnya tidak sering diganti, maka di situ juga akan menyebabkan pakaian dalam kita lembab sehingga tumbuh jamur ataupun bakteri, dan itu tentu akan mengganggu proses kesehatan reproduksi kita. Kemudian yang nomor 5, menghindari perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba. Nanti kita akan bahas kenapa perilaku seks bebas ini dapat menyebabkan penyakit-penyakit, karena ini erat kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu mengenai penyakit-penyakit kelamin yang dialami pada sistem reproduksi manusia. Kemudian yang keenam yaitu rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Yang selanjutnya bagi perempuan dapat melakukan suntik vaksin HPV. Suntik vaksin HPV ini berfungsi untuk mencegah kita dari yang namanya kanker serviks, terutama bagi perempuan ya. Dan ini sudah dapat dilakukan oleh perempuan-perempuan di rumah sakit terdekat. Itu adalah cara-cara kita dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi. Tapi karena bagi Ustazah
dalam kelainan maupun sistem menjaga kesehatan sistem reproduksi ini merupakan suatu hal yang esensial. Selain hanya sekadar materi yang kita dapat dalam pembelajaran ini, tetapi Ustazah ingin menekankan di sini betapa pentingnya bagi kita, bagi generasi kalian untuk menjaga sistem reproduksi. Maka kita akan banyak bahas cara menjaganya maupun kelainannya dalam pembelajaran interaktif di pertemuan yang akan datang. Jadi silakan bersiap, selamat berproses. Demikian pembelajaran kita hari ini yang Ustazah dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat, jangan di skip, dengarkan baik-baik. Mungkin bisa diputar baik-baik untuk mendengarkan penjelasan Ustazah. Sampai bertemu di proses pembelajaran selanjutnya. Pertambah keimanan kita karena kita tadi hari ini sudah mentadaburi surat Al-Hajj ya. Dan tekankan pada kita bahwa mulai dari sekarang kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi, dan bagi laki-laki terutama mulai dari sekarang silakan untuk berhenti melakukan onani ataupun masturbasi. Demikian anandaku, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.